Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai manfaat dalam bekerja sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah, hai kaumku, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Untuk pekerjaan ini ternyata sudah ada ya teman-teman di dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zumar ayat 39. Nah, pekerjaan ini dibagi menjadi dua teman-teman. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tentunya pekerjaan yang menghasilkan barang ini banyak sekali ya teman-teman. Tetapi Ustazah di sini hanya menyebutkan 3 contoh saja. Yang pertama ada petani. Nah, petani ini bekerja menghasilkan beras ya teman-teman. Nah, yang kedua ada peternak. Peternak ini adalah pekerjaan yang menghasilkan binatang-binatang seperti itik, bebek, ikan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada tukang jahit. Nah, ini adalah pekerjaan yang menghasilkan pakaian ya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa ada apa saja ya teman-teman? Tentunya banyak sekali contohnya ya teman-teman, tetapi di sini Ustazah hanya memberikan 3 contoh saja. Yang pertama ada guru. Nah, pekerjaan guru adalah menyediakan jasa dalam memberikan informasi atau pengetahuan. Nah, ini adalah jasa ya teman-teman. Pekerjaan yang menghasilkan jasa salah satunya ada guru. Kemudian ada sopir. Nah, sopir ini adalah yang menyediakan jasa angkut transportasi. Nah, yang ketiga ada dokter. Nah, kalau dokter ini adalah yang menyediakan jasa kesehatan ya teman-teman, tentunya membantu pengobatan untuk orang-orang yang sakit seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada lagu tema sesuai dengan tema kita hari ini ya teman-teman, tentang pekerjaan. Kita dengarkan bersama-sama ya teman. Selamat mendengarkan. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Banyak alasan orang bekerja, semua profesi baik adanya, mencari nafkah, amalkan ilmu atau memperkaya.
kita sudah mendengarkan lagu temanya bersama-sama. Teman-teman boleh putar kembali lagu temanya dan dinyanyikan bersama ayah dan bunda teman-teman di rumah. Nah, hari ini kita lanjutkan ya untuk pembahasan materi. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang tokoh atau penokohan dalam cerita. Tentunya teman-teman sudah paham untuk materi hari ini karena Ustazah mengulas kembali materi yang pekan lalu agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti terkait tokoh dalam cerita. Nah, untuk penokohan, pengertian dari penokohan itu sendiri adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-watak dalam cerita. Nah, berdasarkan sisi tugas tokoh, yaitu yang pertama ada tokoh sentral atau utama. Tokoh sentral atau utama ini adalah tokoh yang dipilih sebagai pusat dalam cerita. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Biasanya, tokoh ini banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Nah, bahkan pada buku cerita biasanya tokoh utama ini selalu dibahas ya dalam setiap kejadian. Nah, selanjutnya ada tokoh bawahan. Tokoh bawahan adalah tokoh yang menemani atau bawahan dari tokoh sentral. Nah, tokoh sentral inilah nama lain dari tokoh utama ya, teman-teman. Nah, tokoh latar atau pembantu. Tokoh yang hanya menjadi pelengkap dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh pembantu ini munculnya di akhir cerita, teman-teman, karena hanya sebagai pelengkap dalam sebuah cerita saja. Nah, selanjutnya adapun watak tokoh dalam sebuah cerpen atau cerita pendek dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah seorang tokoh yang memiliki sikap atau karakter yang baik. Biasanya tokoh ini menjadi tokoh utama dalam sebuah cerpen. Nah, untuk tokoh protagonis ini biasanya ada 2 tokoh figur ya dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah seorang tokoh yang memiliki sikap atau karakter jahat. Tokoh ini juga termasuk tokoh utama setelah tokoh protagonis. Dan tugas tokoh ini adalah menentang tokoh protagonis. Nah, karena tokoh antagonis ini mempunyai nilai-nilai yang negatif, kita tidak boleh mengikuti peran antagonis karena di situ berwatak jahat dan selalu menentang tokoh protagonis. Yang selanjutnya ada tokoh tritagonis. Nah, untuk tokoh tritagonis ini adalah seorang tokoh yang memiliki sikap atau karakter penengah. Maksudnya adalah penengah untuk tokoh antagonis dan tokoh protagonis, atau seorang tokoh yang bertugas menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Nah, dalam sebuah cerita pendek, tokoh ini memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Biasanya untuk tokoh tritagonis ini munculnya di akhir cerita, teman-teman. Setelah konflik itu muncul, kemudian datanglah tokoh tritagonis yang menjadi penengah dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada tokoh figuran. Tokoh figuran ini adalah seorang tokoh pembantu dalam sebuah cerita pendek. Nah, dalam sebuah cerpen, tokoh ini bertugas untuk memberi warna tambahan, tetapi tokoh ini tidak sering muncul dalam jalannya cerita. Unsur intrinsik cerpen yang selanjutnya adalah alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disampaikan penulis untuk membentuk sebuah cerita dalam cerpen. Nah, ini adalah beberapa tokoh watak dalam sebuah cerita. Tentunya teman-teman sudah paham ya, teman-teman, karena pekan lalu kita sudah bahas untuk 3 tokoh. Itu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sekarang ada penambahan watak 1 yaitu tokoh figuran. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita, teman-teman.
Nanti silahkan teman-teman pahami isi ceritanya dan pahami siapa saja tokohnya, kemudian apa saja watak yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, di sini ada cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Nah, di Kalimantan Barat ada sebuah batu yang oleh masyarakat disebut sebagai batu menangis. Menurut cerita rakyat, konon batu tersebut mulanya adalah seorang wanita durhaka bernama Jelita. Atau ada juga yang menyebutkan namanya Darmi, ya teman-teman. Nah, kalau dalam cerita yang Ustazah tampilkan nanti adalah bernama Jelita. Menurut cerita, di suatu daerah terpencil di Kalimantan Barat, hidup seorang ibu tua bersama anak gadisnya yang cantik bernama Jelita. Semenjak suaminya meninggal, sang ibu terpaksa bekerja menjadi buruh sawah dengan upah harian kecil. Jelita, anak ibu tersebut adalah anak yang cantik tapi sangat manja. Kita coba dengarkan bersama ya teman-teman ceritanya. Selamat menonton dan menyaksikan cerita tentang Batu Menangis. Di sebuah desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang cantik bernama Jelita. Sangat disayangkan, walaupun dia berwajah rupawan, sifatnya sangat bertolak belakang dengan rupanya. Dia seorang gadis yang manja, pemalas, dan rajin bersolek. Dia senang memakai pakaian yang bagus. Apapun yang diminta olehnya harus dituruti oleh ibunya yang sudah tua. Wah, betapa beruntungnya diriku mempunyai wajah yang cantik dan kulit yang halus. Aku yakin tidak ada yang dapat menandingi kecantikanku di desa ini, ucap Jelita. Suatu hari, ibunya mengajak Jelita untuk pergi ke pasar menjual hasil panen. Perjalanan menuju ke pasar ditempuh mereka dengan berjalan kaki, dan itu sangat melelahkan. Selama dalam perjalanan, sang gadis berjalan di depan ibunya. Dia mengenakan pakaian yang bagus dan tidak lupa berdandan, dengan berharap orang-orang akan mengagumi kecantikan dirinya serta memujinya. Sedangkan ibunya hanya memakai pakaian kumal dan dekil, berjalan sendirian di belakangnya sambil membawa jualan hasil dari panen. Di tengah perjalanan, Jelita bertemu dengan temannya. Dikarenakan dia melihat ada seorang ibu tua yang selalu berjalan di belakang Jelita, lalu temannya bertanya kepada Jelita, "Siapakah ibu tua di belakangmu? Apakah dia ibumu?" Lalu Jelita menjawab, "Wanita tua itu pembantuku, dia bukan ibuku. Ibuku tentu cantik seperti diriku, tidak mungkin dekil dan kumal seperti itu," jawab sang anak. Mendengar jawaban anaknya, ibunya hanya bisa berdiam diri. Selama dalam perjalanan, Jelita selalu menjawab hal yang sama. Apabila mereka menanyakan apakah ibu tua di belakangnya adalah ibunya. Orang-orang tidak mengetahui kalau mereka adalah ibu dan anak dikarenakan mereka tinggal di desa terpencil. Hingga pada akhirnya, di tengah perjalanan pulang ke rumahnya, ibunya tidak dapat menahan kesedihan atas perbuatan Jelita kepada dirinya. Betapa hancur hati ibunya. Dengan menangis, ibunya berdoa, "Ya Tuhan, mengapa anakku begitu tega, tidak mengakui aku sebagai ibunya? Dikarenakan aku tua
dekil dan kumal. Tuhan, betapa sakit hatiku atas perbuatannya. Hukumlah dia, Tuhan. Doa Ibu Jelita sambil menangis. Tanpa diduga, Tuhan mendengar doa sang ibu. Sang gadis berubah menjadi batu. Berawal dari kaki, lalu sampailah setengah badan. Jelita menangis, memohon ampun kepada ibunya untuk memaafkan atas perbuatannya yang tidak mau mengakui dia sebagai ibunya. Ibu, maafkan aku. Aku memohon ampun kepadamu. Maafkan aku, Ibu. Aku sangat menyesal. Tapi semua telah terlambat. Tubuhnya telah berubah menjadi batu. Hanya matanya saja yang terus mengeluarkan air mata. Nah adik-adik, demikianlah cerita kali ini. Pesan dari cerita ini adalah hormatilah kedua orang tua, terutama ibumu. Karena ibulah yang telah mengandung dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Apapun keadaan mereka, mereka adalah orang tua kita. Tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua. Sampai jumpa. Nah, itulah cerita tentang batu menangis. Teman-teman sudah paham untuk ceritanya? Ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman. Dari pembahasan hari ini, kita dapat simpulkan tokoh dan penokohan merupakan bagian dari unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra, khususnya novel. Nah, tokoh dalam sebuah cerita sangat dibutuhkan. Sebuah karya sastra tanpa tokoh alur cerita ini tidak akan pernah selesai. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang dituliskannya. Dalam penokohan watak atau karakter, tokoh dapat dilihat melalui dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik. Nah, penokohan dan tokoh dalam sebuah cerita sangat erat kaitannya sebab perwatakan tokoh digambarkan melalui penampilan isi tokoh. Selanjutnya, ibrah yang dapat kita ambil hari ini adalah masing-masing dari diri kita adalah tokoh dalam kehidupan ini. Maka, jadikanlah kita sebagai tokoh sebaik-baik dalam kehidupan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan jadikanlah dunia ini sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman, bisa menjadi tokoh yang baik dalam kehidupan ini, dan kita dapat bersama-sama menuju jalan kebaikan, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Di sini proyeknya adalah pastikan sebelum mengisi pertanyaan di bawah ini, teman-teman menonton video cerita legenda batu menangis yang sudah Ustazah tampilkan tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman dapat memberikan informasi sesuai dengan apa yang disampaikan dalam video. Ini yang pertama pertanyaannya ada, siapa saja tokoh yang ada di dalam video legenda menangis? Nah, teman-teman bisa sebutkan di situ ada berapa tokoh dan siapa saja tokohnya. Yang kedua, bagaimana watak dari tokoh-tokoh yang ada di cerita legenda batu menangis? Apakah wataknya bersifat protagonis atau antagonis atau tirtagonis, atau yang terakhir ada tokoh apa teman-teman? Figuran. Ya, teman-teman bisa sebutkan ya di situ wataknya apa, bagaimana wataknya. Nah, yang ketiga, dari video yang teman-teman lihat, apa hikmah atau pesan yang terdapat di dalam video tersebut? Teman-teman berikan hikmahnya atau pesan
untuk cerita yang sudah teman-teman tonton ya dalam video tersebut. Selamat mengerjakan teman-teman. Ya, pastikan teman-teman menonton videonya terlebih dahulu, baru teman-teman menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dalam video tersebut. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah tuntas teman-teman. Pastikan teman-teman mempelajari kembali materi yang sudah kita bahas bersama. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di rumah ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Dan selamat mengerjakan proyek. Sebelum kita tutup, Ustazah izin untuk memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.